Perkenalkan, nama saya Albarika Sabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, Prodi Akuntansi Syariah, kelas Akuntansi Syariah 5C, NIM 185221046. Saya akan mewawancarai salah seorang penjahit yang beralamatkan di Margorjo, RT 03, RW 10, Surakarta. Ini saya sudah bersama dengan beliau selaku salah seorang penjahit yang akan saya wawancarai terkait usaha yang dimilikinya. Saya akan mewawancarai beliau selama beberapa waktu ke depan, dan setelah itu saya akan menampilkan beberapa poin penting dari hasil wawancara tersebut. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi definisinya ternyata lebih luas dari itu. Dari sudut pandang pelaku usaha, UMKM bisa didefinisikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Pada observasi saya kali ini terkait usaha penjahit yang menawarkan jasanya kepada klien yang membutuhkan. Observasi saya kali ini beralamatkan di Margorjo, RT 03, RW 10, Surakarta. Seseorang yang menawarkan jasanya sebagai penjahit tersebut bernama Ibu Anto. Beliau telah memulai usahanya sejak tahun 2000 dan hingga sekarang, tahun 2020, kurang lebih sekitar 20 tahun. Awal mula Ibu Anto mendirikan usaha jasanya berawal dari sebuah hobi. Sejak Ibu Anto menikah, beliau awalnya tidak bekerja. Tetapi setelah beberapa waktu, beliau memutuskan untuk menekuni hobinya dan berkeinginan untuk membantu perekonomian keluarganya. Ibu Anto memiliki keterampilan dalam hal menjahit sejak masih remaja, tetapi saat itu tidak ditekuni dan malah dibiarkan begitu saja. Padahal apabila saat itu Ibu Anto mau membuka usaha jasanya, kemungkinan bisa menambah penghasilan untuknya dan tentunya untuk keluarganya. Sebenarnya Ibu Anto terampil dalam hal menjahit. Awalnya karena hobi dan hanya belajar secara otodidak. Karena hobi tersebut, akhirnya Ibu Anto sangat terampil untuk menjahit. Setelah Ibu Anto menikah, Ibu Anto mencoba untuk kembali mengasah keterampilannya dengan cara membuka usaha jasa penjahit. Setelah berjalan beberapa waktu, tak disangka banyak pelanggan yang tertarik dengan hasil jahitan Ibu Anto. Sejak saat itu, Ibu Anto memiliki banyak pelanggan pada setiap harinya. Bahkan di beberapa waktu, Ibu Anto sering melakukan penolakan kepada para pelanggan dikarenakan membeludaknya pelanggan yang ingin menjahitkan kainnya kepada Ibu Anto. Tentunya hal ini membuat dampak yang positif untuk Ibu Anto, dikarenakan menambahnya penghasilan Ibu Anto sebagai seorang penjahit. Tetapi tentunya memiliki dampak yang negatif pula, yaitu semakin banyaknya pelanggan, maka semakin banyak pula pekerjaan yang harus diselesaikan dengan tepat waktu. Dalam menjalankan usahanya, tentu akan ada permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan yang akan terselesaikan dengan baik maupun permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Biasanya permasalahan yang terjadi ialah suatu hal yang akan memperkokoh usaha tersebut, tapi tentunya pemilik usaha harus dapat menyelesaikan permasalahannya dengan tepat. Sama halnya dengan Ibu Anto, beliau juga sering mendapatkan permasalahan terkait usahanya. Beberapa permasalahan tersebut ialah semakin banyaknya pelanggan yang antri, maka semakin banyak pula pelanggan yang meminta agar pakaian yang dijahitkan ke tempat Ibu Anto segera terselesaikan. Bahkan ada yang meminta agar pakaiannya terselesaikan sebelum waktu perjanjian. Dengan hal demikian, maka yang bisa dilakukan oleh Ibu Anto antara lain yaitu mengusahakan agar pakaian yang dijahitnya segera terselesaikan dengan baik dan cepat. Bahkan, Ibu Anto rela mengerjakan sampai lembur sehari semalam agar pakaian tersebut cepat selesai. Dampak dari hal ini, maka Ibu Anto sering kewalahan dalam hal mengurus pekerjaan rumah tangga. Ibu Anto memutuskan untuk mencari karyawan agar dapat membantunya dalam menyelesaikan jahitan tersebut sehingga selesai tepat waktu. Tetapi
Setelah beberapa waktu, banyak pelanggan yang komplain karena tidak suka atau kurang puas dengan hasil jahitan karyawan Ibu Anto. Pelanggan lebih puas apabila jahitannya tersebut dikerjakan oleh Ibu Anto sendiri. Akhirnya, Ibu Anto memutuskan untuk menyelesaikan usahanya sendiri tanpa bantuan karyawan. Dampak yang terjadi karena Ibu Anto nekat menyelesaikan jahitannya sampai lembur sehari semalam, maka Ibu Anto kewalahan dalam mengurus pekerjaan rumah tangga beliau, hingga beliau tidak ada waktu untuk memasak. Langkah yang diambil Ibu Anto apabila beliau tidak memasak ialah membeli makanan jadi untuk keluarganya. Tentunya hal ini yang nantinya menjadi dampak negatif karena boros. Penghasilan yang didapat seharusnya sebagian dapat ditabung. Tetapi dengan Ibu Anto memilih untuk membeli makanan jadi, akhirnya uang penghasilan tersebut tidak dapat diselesaikan dan disisakan untuk ditabungnya. Dengan hal demikian, harusnya Ibu Anto menerima pesanan dengan sewajarnya, memberikan waktu perjanjian dengan sepantasnya, dan melayani pelanggan dengan sebisanya. Apabila dirasa sudah kebanyakan pelanggan, maka sebaiknya pelanggan yang lain ditolak agar Ibu Anto tidak kewalahan. Dengan demikian, maka Ibu Anto bisa memaksimalkan hasil pekerjaannya dengan baik, dan tentunya Ibu Anto juga memiliki waktu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Dari hasil wawancara saya dengan Ibu Anto terkait dengan usaha yang dimilikinya sebagai usaha jasa penjahit pakaian, maka sebaiknya dalam menjaga kualitas, maka Ibu Anto harus memaksimalkan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Dengan hal demikian, maka para pelanggan pasti puas dengan hasil tersebut. Apabila Ibu Anto selalu menjaga kualitas hasil jahitannya, tentu akan banyak pelanggan yang datang setiap harinya. Apabila dirasa sudah banyak pelanggan yang datang, Ibu Anto boleh untuk menolak atau meminta untuk lain hari agar Ibu Anto tidak kewalahan, dikarenakan Ibu Anto menyelesaikan sendiri pekerjaannya, dan agar Ibu Anto memiliki waktu untuk mengurus pekerjaan rumah tangganya. Dengan hal ini, maka kualitas akan tetap terjaga dan Ibu Anto akan mendapatkan hasil dari usaha jasa jahitnya tersebut. Sudah saya tampilkan beberapa poin-poin penting terkait dengan hasil wawancara dengan Ibu Anto selaku salah seorang penjahit. Terima kasih kepada Ibu Anto karena telah meluangkan beberapa waktunya sehingga saya bisa observasi secara langsung dan juga wawancara terkait usaha yang dimilikinya. Sama-sama. Sekian hasil wawancara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.